Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Anda semua, kita buka pembelajaran hari ini dengan melafazkan kalimatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sikap berdoa, ad-du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah Anda semua, hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. InsyaAllah kita hari ini akan membahas tentang materi ketiga, tentang Asma al-Husna. Pekan lalu kita sudah membahas tentang Al-Muhyi dan Al-Mumit, dan pekan ini kita akan membahas tentang Asma Allah Al-Hayy dan Al-Qayyum. Apa itu? Nanti akan kita bahas sama-sama. InsyaAllah tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, Anda mampu mengerti atau mengetahui apa makna dari Asma Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Dan yang kedua, Anda mampu membaca makna Asma Al-Husna, Al-Hayyu dan Al-Qayyum dengan benar. Baik Anda semua, kita akan kembali membuka pembelajaran ini. Silakan disiapkan alat tulisnya, silakan disiapkan persiapannya, siapkan hatinya untuk memulai pembelajaran kita. Silahkan Ananda dipersiapkan, silahkan disiapkan, silahkan disimak video ini sampai akhir, jangan sampai di skip sama sekali. Silahkan dicatat hal-hal yang penting dan silahkan ditanyakan ketika tidak paham atau belum mengerti. Silahkan disaksikan video-video yang Bapak sampaikan. Baik Anda semua, kita mulai pembelajaran kita dengan sama-sama menyimak dan sama-sama duduk dengan rapi, dan siapkan alat tulisnya dan siapkan apapun keperluan dalam belajar. Baik Anda, kita hari ini akan membahas materi tentang Asma al-Husna, yang ada dua yang kita bahas. Yang pertama adalah Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Apa itu Al-Hayyu dan Al-Qayyum? Sebelum itu Anda silahkan disimak video ini sampai tuntas, jangan kelewatan. Kita hari ini akan membahas dua Asma al-Husna, Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Pekan lalu kita sudah membahas tentang Asma al-Husna, Al-Mumit dan Al-Muhyi. Sama saja kita hari ini akan membahas dua hal, yaitu makna dari Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Dan Anda diharapkan mampu membaca Asma al-Husna dengan baik dan benar. Silahkan. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah, memiliki nama-nama yang agung, dan memiliki keagungan Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda kebesaran, sebagai tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ada 99 nama Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan bahas tentang Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Al-Hayyu artinya adalah Allah Maha Hidup. Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Hidup. Allah adalah Maha Hidup yang tidak di awal dan tidak berakhir. Allah Subhanahu wa taala Maha Kekal. Allah ada sebelum manusia ini diciptakan, sebelum bumi ini diciptakan, dan Allah akan tetap ada sebelum atau sesudah bumi ini tiada dan manusia semuanya berakhir dan alam semesta ini hancur. Allah akan tetap ada, Maha Hidup selama-lamanya, tidak akan mati, tidak akan pernah binasa. Allah Subhanahu wa taala Maha Kekal, Maha Hidup, tidak ada satupun yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala sampai akhir nanti. Jadi Anda dalam surat Al-Ghafir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uuhu mukhlishina lahuddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dialah Allah yang Maha Hidup, tiada Tuhan yang berhak disembahi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ibadah kepadanya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Surah Al-Ghafir ayat ke-65.
Artinya Ananda, dalam surat tadi menjelaskan bahwa Allah Maha Hayyu, yaitu Maha Hidup, dengan segala keistimewaan Allah Subhanahu wa taala, dengan kehidupan yang sempurna, tiada awal dan tiada akhir. Allah Subhanahu wa taala kekal selama-lamanya. Manusia hidup sementara, tapi Allah Subhanahu wa taala hidup selama-lamanya, yang akan tetap hidup sampai yaumil akhir nanti. Allah Subhanahu wa taala ada, dari kata ada itu belum ada sampai kata ada itu tidak ada. Allah tidak ada. Dalam surah Kursi, Al-Kursi, surah Al-Baqarah 225, Allah Subhanahu wa taala tidak ada Tuhan selain yang berhak disembah, yaitu Tuhan yang Maha Hidup dan Qayyum. Nanti akan kita bahas apa makna Al-Qayyum. Semua yang ada di bumi ini akan binasa, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan binasa, dan Allah akan tetap kekal dengan segala kebesaran dan kemuliaan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rahman ayat ke-26 dan 27. Silakan disaksikan video ini sebelumnya. Ayo Anta, cepat. Hah? Ya, hujan deh. Nggak bisa main sepeda. Astagfirullahalazim. Kok gitu sih sama hujan? Loh, emang kenapa? Kan cuma bilang hujan deh. Gitu doang. Emang nggak boleh? Hujan itu rahmat. Datangnya dari Allah, memberikan keberkahan. Jadi, kamu gak boleh ngeluh. Oh, iya ya. Kan hujan Allah yang ciptain. Pas hujan turun, adalah waktu mustajab untuk berdoa. Oh ya, kamu ingat gak doa waktu turun hujan? Oh ya. Allahumma sholiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Bener tuh. Kita minta sama Allah hujan yang manfaat, bukan hujan banjir. Kebayang kan kalau hujan gak turun? Sungai kering, tanaman pada mati. Kita bisa mati kelaparan. Terus? Ada banyak surah dalam Al-Quran yang membahas tentang hujan. Mulai dari proses turun hujan, manfaat hujan untuk makhluk hidup, semua dijelasin dalam Al-Quran. Masya Allah. Iya ya. Maafin Rara ya Allah. Berkat hujan, padi sawah jadi subur. Kita jadi bisa makan nasi dan buah-buahan. Nusa, Rara, kalian kalau mau main hujan, boleh kok. Tapi jangan lama-lama, ya? Hah? Beneran rumah? Iya. Yura! Asik! Allah, Dialah yang mengirim angin. Lalu angin itu menggerakkan awan. Dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya. Dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Quran Surat Ar-Rum ayat 48. Baik Anda semua, itu sekilas video tentang pembelajaran yang kedua kita, Asma Al-Qayyum. Kita saat ini akan membahas Asma yang kedua, yaitu, dan yang kedua Ananda,
Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yaitu Al-Qayyum. Apa arti Al-Qayyum? Al-Qayyum adalah Allah Maha mengatur atau mengurusi segala urusan makhluknya, alam semesta, manusia, tumbuhan, hewan dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengurusi segala keperluan hambanya. Apa saja yang Allah Subhanahu wa taala urusi atau Allah Subhanahu wa taala atur dalam kehidupan ini. Yang pertama, Allah mengatur planet, bumi dan alam semesta yang ada di luar angkasa. Silakan Anda pikirkan, ketika tidak Allah atur, apakah bumi dan alam semesta ini akan teratur? Apakah bumi ini akan saling bertabrakan? Subhanallah, Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatur segala urusan yang ada di luar angkasa sehingga bisa kita nikmati, sehingga kita tidak was-was akan terjadinya bencana yang ada. Yang kedua, Allah Maha mengurusi kehidupan yang seperti gunung, lautan dan lain sebagainya. Bayangkan Anda ketika di bumi ini tidak ada gunung, bagaimana bumi ini akan tetap pada pendirinya atau pondasinya? Gunung dijadikan sebagai pasak bumi agar bumi tidak berlari kemana-mana dan tetap kokoh di tempatnya. Yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala mengurusi pepohonan, lautan, sungai, danau, tumbuhan dan lain sebagainya yang dijadikan sebagai sumber kehidupan bagi manusia. Bagaimana ketika manusia tidak bisa memiliki air, maka manusia tidak akan bisa hidup selama-lamanya dan akan menjadi susah dalam menjalani kehidupan. Yang selanjutnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengurusi makhluk hidup yang berupa hewan. Bayangkan Anda ketika Allah Subhanahu wa taala tidak mengurusi hewan, bagaimana manusia lagi yang akan memiliki dampaknya. Dan yang terakhir Anda, Allah Subhanahu wa taala mengurusi makhluknya yang bernama manusia. Diri kita 24 jam Allah Subhanahu wa taala urus, tanpa sedetik pun Allah lewatkan. Masya Allah. Jadi Ananda, kita patut bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Bagaimana nikmat yang telah Allah berikan, agar senantiasa kita syukuri, sehingga apa? Sehingga nikmat itu akan kita bisa tambah dan kita bisa mensyukurinya lebih baik lagi. Semuanya ada dalam genggaman Allah dan semuanya sudah diatur dan diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Ananda, itu pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan kita akan berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan melafazkan kalimatul hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Allah Subhanahu wa taala Maha hidup. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mati dan Allah Subhanahu wa taala kekal selama-lamanya. Yang tidak kekal adalah kita sebagai seorang manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengatur kehidupan kita. Semoga kita selalu senantiasa mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan ketika kita mengetahui sifat atau asma Allah yang Maha hidup dan Maha mengatur kehidupan kita. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.